Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman sudah mau hadir di Zoom kali ini untuk mendengarkan saya presentasi dan menjelaskan terkait HIV dan AIDS. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang HIV dan AIDS untuk memenuhi tugas PJOK. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devita Zahira Alia dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 4. Di sini saya akan membahas tentang HIV dan AIDS. Nah, berikut ini adalah pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian HIV. Yang kedua, penularan HIV. Yang ketiga, gejala HIV. Yang keempat, pengobatan HIV. Yang kelima, AIDS. Dan yang keenam, pencegahan HIV. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian HIV. Apa sih HIV itu? Teman-teman semua pasti kan kayak udah nggak asing gitu ya sama HIV. Nah, HIV itu sebagian orang mikirnya, oh HIV ini adalah penyakit gitu kan. Ternyata bukan, teman-teman. Jadi, HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jadi HIV ini virusnya menyerang kekebalan tubuh, khususnya sel CD4. Nah, si sel CD4 ini, dia itu fungsinya untuk melawan virus dan bakteri atau penyakit infeksi di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya kita terkena HIV, jadi kekebalan tubuhnya itu nanti melemah sehingga kita lebih mudah terkena infeksi atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat grafik jumlah penderita HIV. Bisa dilihat ini dari 2005 sampai 2017. Jumlah kasus HIV ini yang warna biru dan jumlah kasus AIDS ini yang warna merah. Jumlah kasus HIV ini relatif naik ya teman-teman setiap tahunnya. Sementara jumlah kasus AIDS itu kayak konstan gitu, naik turun. Nggak terlihat kenaikan yang signifikan seperti jumlah kasus HIV ini. Nah, yang pembahasan yang kedua yaitu penularan HIV. Gimana sih cara penularan HIV itu? Berikut ini penjelasannya. Jadi HIV ini bisa ditularkan dari 3 cairan tubuh. Yang pertama yaitu darah. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkena HIV lalu dia berdarah atau infeksi, terus tiba-tiba ada orang yang tidak punya penyakit HIV, maksudnya tidak terserang HIV ini memegang darah tersebut, itu beresiko besar untuk terkontaminasi atau terkena virus HIV ini, teman-teman. Jadi sebaiknya kalau ada orang yang berdarah atau terluka, itu buat jaga-jaga ya, jangan dipegang darahnya, karena kita nggak tahu orang itu punya HIV atau enggak gitu. Lalu yang kedua yaitu cairan kemaluan dan cairan anal. Nah, ini tuh biasanya ya disalurkan melalui seks bebas. Jadi kayak bergonta-ganti pasangan gitu. Terus juga nggak tahu pasangannya itu menderita penyakit apa. Tiba-tiba dia punya HIV nih, terus berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman, wah itu udah bahaya banget. Udah berisiko tinggi untuk terpapar virus HIV ini. Lalu yang ketiga yaitu ada ASI. Nah, ASI ini biasanya dari ibu ke anak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu yang sedang menyusui, terus dia itu tertular HIV, maka anaknya itu juga bisa tertular HIV. Lalu selanjutnya, berikut ini adalah sarana penularan HIV. Yang pertama, hubungan seks. Tadi sudah dijelaskan kalau HIV ini bisa ditularkan dari cairan kemaluan, maka itu hubungan seks ini merupakan salah satu sarana penularan HIV. Yang kedua yaitu jarum suntik bekas. Nah ini kan kalau orang yang terkena HIV tadi itu kan bisa menular lewat darah ya. Jadi sebaiknya itu jangan pakai jarum suntik bekas karena takutnya di jarum suntik bekas itu ada masih sisa-sisa darah gitu loh. Jadi sebaiknya jarum suntik itu
pakai yang steril dan 1 kali pakai aja, jangan pakai bekas orang lain. Lalu yang ketiga yaitu transfusi darah. Jadi ini tadi kan sudah dijelaskan ya kalau HIV ini bisa menular karena darah. Jadi orang yang menderita HIV itu jangan dan nggak boleh untuk mendonorkan darahnya kepada orang lain. Karena orang lain yang tidak positif nanti bisa terkena HIV. Lalu yang keempat yaitu dari ibu ke bayi. Nah ini biasanya kalau seorang ibu, dia itu terkena HIV, lalu dia mengandung. Nah itu otomatis anaknya juga terkena HIV. Lalu yang selanjutnya, pembahasan nomor 3 yaitu kita membahas gejala dan tahap HIV. Apa aja sih gejala HIV ini? Nah, berikut ini penjelasannya. Nah, HIV ini memiliki 4 tahapan, teman-teman. Jadi, tiap tahapan itu juga punya gejalanya masing-masing. Jadi, yang pertama, tahap 1, itu ada infeksi HIV. Berikut ini gejalanya seperti demam, muntah, nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain. Atau bisa juga flu selama 2-6 minggu, jadi flu-nya itu nggak sembuh-sembuh. Itu tuh bisa menjadi salah satu gejala HIV. Lalu yang tahap 2 itu adalah infeksi HIV akut. Biasanya tidak menunjukkan gejala, tapi ini beda-beda ya teman-teman. Setiap orang tuh ada yang tidak menunjukkan gejala, ada juga yang menunjukkan gejala. Tapi biasanya itu tidak ada gejalanya gitu loh, kayak orang sehat pada umumnya, tapi dia itu sebenarnya terpapar HIV begitu. Jadi ini selesai tahap 1, dia selesai sakit-sakit kecil kayak demam muntah tadi, terus tiba-tiba dia sembuh gitu, sembuh dalam jangka waktu yang cukup lama, itu berarti dia udah masuk ke tahap 2. Lalu di tahap 3, ini ada infeksi HIV kronis. Nah ini setelah tadi itu orangnya merasa sehat dan baik-baik saja, tiba-tiba sakit lagi, nah itu sudah masuk ke tahap 3. Jadi ini biasanya tahap 3 itu kayak beberapa bulan atau setahun, 2 tahun setelah dia terpapar HIV. Nah, gejalanya itu bisa berat badan turun, diare, kelenjar getah benihnya membekak, mual, muntah, terus berkeringat pada malam hari, dan lain sebagainya. Nah, tahap 3 ini infeksi HIV-nya itu udah kronis, dan dia tuh udah mau mendekati AIDS atau tahap 4. Nah, selanjutnya, tahap yang paling parah dan tahap istilahnya kayak stadium keempat gitu ya, itu tuh disebut sama AIDS. Jadi AIDS ini ada beberapa gejalanya seperti infeksi akut. Jadi kalau misalnya seseorang tersebut kayak terluka atau habis jatuh gitu ya, ada lecetnya, itu biasanya susah gitu sembuhnya. Atau bisa terjadi infeksi di lukanya karena itu tadi si virus ini kan menyerang kekebalan tubuh, jadi kekebalan tubuhnya lemah. Jadi susah gitu untuk menghentikan infeksi. Yang kedua ada berat badan turun. Berat badan turunnya itu turun drastis, bisa sampai 10 kilo. Lalu ada pneumonia, tuberkulosis. Nah, penyakit-penyakit seperti ini tuh biasanya kan disebabkan sama virus ya, virus atau bakteri gitu. Nah, tadi kan sudah dijelasin kalau HIV ini nyerangnya ke kekebalan tubuh. Kekebalan tubuhnya kan sudah nggak ada, istilahnya sudah lemah dan rusak gitu ya. Jadi muncullah virus-virus yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti infeksi ini, seperti pneumonia, tuberkulosis, yang biasanya ada di paru-paru gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ke tahap yang keempat, yaitu pengobatan HIV. Gimana sih cara HIV itu diobati? Nah, jadi sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV. Jadi HIV itu belum bisa disembuhkan secara total, teman-teman. Tapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virusnya. Jadi obatnya itu disebut antiretroviral atau ARV. Jadi si ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Sel CD4 ini tadi adalah sel yang berfungsi untuk melawan penyakit atau infeksi. Nah, jadi ARV ini bukan untuk mematikan si virus HIV-nya, melainkan dia itu mencegah penggandaan dirinya si HIV ini agar tidak terus menggerogoti sel CD4 begitu. Lalu pengobatan HIV ini perlu dilakukan secara bertahap dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau sudah terkena HIV, positif HIV, kalau udah dites positif, itu harus segera minum obat ARV ini agar virus HIV-nya itu tidak semakin banyak gitu, bisa ditekan jumlahnya. Terus juga harus bertahap sesuai anjuran dokter atau resep dokter, terus juga nggak boleh bolong-bolong gitu minum obatnya. Misalnya kalau lupa, terus tiba-tiba ingat lagi, itu harus langsung minum obat. Terus kalau misal apabila orang tersebut tidak minum obat itu selama jangka panjang gitu ya, itu harus kontrol ke dokter biar dokter itu mengusulkan resep yang baru sesuai
kondisi yang saat ini. Soalnya kalau udah lama nggak minum obat gitu ya, pasti kan virusnya udah tambah banyak, jadi dosisnya harus ditambah lagi. Lalu yang selanjutnya, pembahasan kelima yaitu tentang AIDS. Apa sih AIDS itu? AIDS itu apa sama kayak HIV? Soalnya HIV itu pasti kan kaitannya sama AIDS gitu ya. Itu apakah hal yang sama? Ternyata AIDS itu adalah stadium lanjut dari HIV. Jadi ini tuh tahap keempat. Tadi kan sudah dijelaskan ada tahap-tahap HIV dan tahap yang terakhir itu namanya AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. Nah, AIDS ini disebut sindrom karena seseorang yang menderita penyakit bisa juga memiliki berbagai macam penyakit dan banyak infeksi lain yang tidak terkait. Jadi seperti tadi tuh di tahap 4 tadi, di tahap AIDS kan ada penyakit infeksi berat, pneumonia, tuberkulosis. Nah, penyakit-penyakit ini tuh nggak ada kaitannya gitu loh sama si HIV. Tapi dia itu muncul karena kekebalan tubuhnya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, makanya itu kan tadi penyakit lain yang timbul dan tidak berkaitan dengan HIV ini. Makanya disebut sindrom gitu, teman-teman. Lalu si AIDS ini membutuhkan waktu untuk berkembang dan seseorang yang sudah positif HIV dapat tetap sehat selama 2 sampai 10 tahun sebelum akhirnya menjadi AIDS yang sudah parah. Jadi AIDS ini dia itu muncul setelah 2 sampai 10 tahun setelah dia itu terpapar virus HIV ini. Nggak langsung ujuk-ujuk kena HIV, langsung AIDS, nggak kayak gitu. Jadi butuh waktu yang lama juga untuk AIDS ini berkembang. Terus AIDS ini juga udah di tahap yang paling parah, sudah di tahap yang terakhir gitu. Terus juga ujungnya ya nanti berujung kematian gitu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan HIV dan AIDS. Gimana sih cara mencegah HIV dan AIDS ini? Nah, di sini ada 6 pencegahan HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu menghindari kontak dengan darah. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau HIV ini bisa tertular lewat darah. Jadi sebaiknya kalau ada orang yang terluka, kayak orang kecelakaan, itu jangan dipegang darahnya. Karena takutnya orangnya itu HIV, kita kan nggak tahu tuh orangnya punya penyakit apa. Jadi jangan dipegang. Juga kayak kita melihat kalau nakes itu kan pasti pakai sarung tangan kan. Karena dia itu takutnya pasiennya itu ada yang kena HIV gitu. Jadi itu buat untuk sterilisasi diri dan proteksi dari darah orang lain. Lalu yang kedua, praktik seks yang aman. Nah, tadi itu kan penyebaran HIV itu kan bisa dari cairan kemaluan. Makanya itu kalau seks itu harus dengan cara yang aman seperti memakai kondom atau alat pengaman. Dan selanjutnya ada tes HIV secara rutin. Nah, tes HIV ini dianjurkan untuk usia 13 sampai 65 tahun. Jadi itu nggak ada salahnya buat nggak tes karena HIV ini biasanya nggak punya gejala. Jadi tes aja secara rutin gitu. Apalagi orang yang mungkin bertemu atau berhadapan dengan orang yang kena HIV ya mungkin kayak was-was gitu, aduh kena nggak ya gitu, lebih baik tes HIV aja biar untuk memastikan gitu teman-teman. Lalu menggunakan jarum suntik yang steril. Nah, ini tadi udah dibilang kan kalau HIV itu sarana penularannya bisa dari jarum suntik bekas. Makanya kalau menggunakan jarum suntik itu harus yang steril, harus yang baru gitu. Lalu yang kelima itu profilaksis prapajanan. Jadi profilaksis prapajanan ini merupakan upaya untuk mencegah seseorang yang tidak positif HIV tapi memiliki risiko yang tinggi untuk terkena HIV. Jadi contoh risiko terkena HIV ini misalnya orang tersebut habis seks gitu ya. Terus dia itu merasa kayak overthinking, was-was. Ini pasangannya kena HIV nggak ya? Soalnya kayak takut gitu. Jadi itu bisa minum obat ini, namanya obat profilaksis prapajanan gitu. Lalu yang keenam yaitu setia satu pasangan dan jujur pada pasangan. Jadi itu jangan bergonta-ganti pasangan. Sebaiknya setia pada satu pasangan aja dan juga harus jujur sama pasangan. Apalagi kalau sebelum nikah nih ya, itu lebih baik jujur sama pasangan punya riwayat penyakit apa punya alergi dan penyakit sebagainya. Dan kalau lebih bagus juga sebelum nikah itu tes kesehatan dulu biar tahu tuh penyakit pasangan apa aja gitu teman-teman. Nah itu tadi pembahasan saya terkait HIV dan AIDS. Maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.